Kalau targetnya sih pastinya ada ya. Ya diharapkan ini bisa menjadi sesuatu yang keren gitu loh. Karena saya di awal seperti tadi Pak Tanto udah bilang, saya tuh ngeyel. Bahwa saya ngeyel itu karena saya yakin lah bahwa ini akan menjadi sesuatu karena masih belum ada yang nyemplung ke sini gitu loh. Di balik pria yang hebat ada wanita yang dahsyat. Apa? Dirangkul titik ayo lho. Pancene beda kelas pacare Joko. Atine apik tapi nek pacare Ajeng. Simbolis dari Pak Sutanto Hartono selaku si video. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Luar biasa, emang pencapaian yang sangat luar biasa. 10 juta penonton dan tentunya kedepannya kita tunggu lagi ya karya-karya yang akan tayang di video pastinya. Terima kasih, beribu-ribu terima kasih terhadap video yang sudah menjadi kolaborator yang sangatlah suportif ya terhadap kami dan memberikan kepercayaan juga terhadap Lokadrama ini yang di awal itu ya sesuatu hal yang masih baru, yang masih fresh, yang belum pernah terrealisasi akhirnya direalisasikan di video. Kalau saya sendiri di sini, saya sebagai sutradara dan juga pemain, saya sebagai Joko. Karakter Joko ini adalah karakter yang sangatlah ditindas sama orang tuanya untuk jadi PNS. Memang bahwa Loro Ati ini adalah karya yang menggunakan bahasa daerah, khususnya Jawa Timur, Jawa Timuran ya, bahasa Jawa, Jawa Timuran. Namun yang patut digarisbawahi adalah Loro Ati membawakan sesuatu yang juga dirasakan secara universal. Dari segi bahasa, saya dulu kekeh kenapa kok menggunakan bahasa Jawa aja? Ya karena agar lebih otentik. Kalau sudah syuting di Surabaya, terus kamu makan apa? Kayaknya nggak ada orang Surabaya kayak gitu. Makan apa? Mulai. Jadi kayak ya bahasa Jawa lebih enak. Untuk yang tidak tahu ya, Mbak Vita itu pakai subtitle. Oh, ternyata bahasa Jawa. Untuk yang tidak tahu bisa disediakan subtitle seperti halnya kita nonton film Korea kan juga kita nggak tahu bahasa Korea kan ya nonton subtitlenya juga kan baca. Nah akhirnya si Joko ini tadi berusaha keras untuk bisa membuktikan ke orang tuanya bahwa sukses nggak harus jadi PNS, nggak harus kerja kantoran atau yang dipaksa nyogok-nyogok jadi PNS gitu loh. Karena di season 1 dulu bener-bener nih disodorin duit buat nyogok untuk masuk PNS gitu kan. Nah itu Loro Atinya si Joko, karena judulnya Loro Ati ini sebenarnya adalah sakit hati ya teman-teman ya. Tapi sakit hatinya itu tidak semena-mena cuman berfokus pada percintaan saja, namun juga tentang keseharian yang sangatlah ya universal lah. Karena pada dasarnya yang dipaksa menjadi PNS apakah orang Jawa saja? Pasti ada orang Manado juga yang dipaksa ibunya jadi PNS, orang ya itu. Jadi nilai-nilai universal itu penting adanya. Itu saya sebagai Cokro dan castingnya lumayan menarik. Saya di series ini kan menjadi orang yang disiksa mertua, jadi saya castingnya itu sempat dicambuk juga. Jadi kalau ekspresinya tersiksa langsung lolos gitu. Oh biar natural ya mas ya? Natural banget. Ya itu karakternya sebagai orang yang disiksa, walaupun saya belum menikah, tapi di sini saya 2 season menjadi menantu yang disiksa oleh mertua sampai akhirnya saya di kehidupan nyata pun siap banget ya. Nanti siap disiksa. Saya menikah akan mencari mertua yang kejam saya. Oh jadi justru belajar dari perannya Belajar ya? dari peran, jadi ketika menikah nanti saya pasti akan mencari mertua yang kejam. Saking lamanya 2 season ini. Karena biasanya kan kalau aktor atau aktris kan biasanya justru dari kehidupan nyata belajar untuk jadi perannya kan? Iya. Kalau ini kebalik ya? Kebalik, saya belajarnya di series ini untuk kehidupannya. kalau targetnya sih pastinya ada ya. Ya diharapkan ini bisa menjadi sesuatu yang keren gitu loh. Karena saya di awal seperti tadi Pak Tanto udah bilang, saya tuh ngeyel. Bahwa saya ngeyel itu karena saya yakin lah bahwa ini akan menjadi sesuatu karena masih belum ada yang nyemplung ke sini gitu loh. Harus dijemput nih peluang, karena sekarang gini, kita dikasih tontonan yang mengakar rumput yang sangatlah kedaerahannya tuh banget ya. Maksudnya untuk masyarakat, market utamanya adalah masyarakat yang berbasis di bahasanya bahasa Jawa. Kalau yang tidak di luar itu ya disediakan subtitle, itu ternyata ngena gitu loh. Kena. Jadi saya tuh kekeh pengen Pak harus lebih grande lagi Pak. Dan saya waktu itu juga di ACC saya berterima kasih sekali bahwa ada casting besar-besaran
di Surabaya yang memang memberikan kesempatan ke pemain-pemain baru untuk juga ikut hadir di sini. Mungkin Anda semuanya ketika nonton kan tidak familiar ya dengan ini siapa sih, kecuali ada wajah-wajah yang familiar seperti ya Benedictus Siregar karena dia stand up comedian, Dono Pradana karena dia stand up comedian, Tatiana, Keisha. Setelah itu, selepas dari itu mungkin saya ya, selepas dari itu ini siapa? Itu semuanya adalah jebolan casting. Nah itu saya dikasih kesempatan itu kan karena saya ngeyel ya Pak, harus ada yang dari daerah juga Pak, karena ketika syutingnya udah dari di sini Pak, jangan pemainnya kebanyakan dari Jakarta, nanti di sini jadi tim hore dong Pak. Jadi sebagai apa untuk menghidupkan judul Orang Hati ini juga. Dan di awal targetnya ya harus oke gitu loh, karena sudah sengeyel itu. Dan alhamdulillahnya ya Allah itu waktu itu kami juga deg-degan ya, karena ini konsep yang sangat baru. Bahkan saya ingat banget Cokro ini disuruh mati aja loh di episode 1, karena ya mungkin ada pemahaman yang berbeda ya, karena saya kan basisnya saya believe sama cerita saya, ceritanya harus seperti ini. Tapi kan ada juga yang lain ya yang believe bahwa harusnya ganteng yang kinclong gitu ya kan. Jadi kayak yang Cokro itu sampai dikasih notes bahwa gimana kalau nggak diterjunkan aja ke jurang terus nanti operasi plastik gitu loh, nanti kan diganti orang bisa gitu. Tapi saya kekeh harus bisa nih gitu kan. Nah, alhamdulillahnya sudah senekat itu, sudah sekekeh itu, sudah sengeyel itu. Kalau nggak berhasil saya bisa ya malu banget lah ya. Alhamdulillahnya berhasil dan menjadi tontonan yang hanya dinanti sama masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta.